Anda masih menyaksikan liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Saudara, dua penjamret di Pasuruan babak belur dihajar warga setelah terjatuh saat dikejar korbannya. Warga yang emosi juga membakar motor pelaku. Kedua penjamret ini tak berdaya usai tertangkap puluhan warga di depan sebuah toko tepi Jalan Raya Sukorejo Bangil, tepatnya di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Warga yang emosi menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Bahkan seorang di antaranya tak sadarkan diri. Kedua pelaku berinisial SD 40 tahun warga desa Sidepan, Kecamatan Winongan, dan UN 32 tahun warga desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Pasuruan. Kedua pelaku berboncengan motor menjamret ponsel milik dua perempuan yang juga tengah berboncengan motor. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga kedua pelaku kecelakaan dan terjatuh hingga dengan mudah warga menangkapnya. Amarah warga juga dilampiaskan dengan menyeret serta membakar motor pelaku di sebuah lahan kosong. Beberapa saat kemudian polisi menangkap kedua pelaku dan membawa motornya yang sudah hangus. Penjamretan di desa di Jalan Rorombo, Kecamatan Rembang dilakukan oleh dua orang tersangka berboncengan yang melakukan penjamretan pada dua orang korban perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Diambil HP-nya dan korban melakukan pengejaran. Selanjutnya tersangka mengalami laka lantas dan dimasa oleh warga. Saat itu kondisinya berapa parah dia pelaku ini di masa warga? Pelaku sekarang sudah dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan. Kita bawa ke rumah sakit daerah Bangil untuk dilakukan pengobatan karena tersangka mengalami luka di kepala dan sekujur tubuh. Untuk kepentingan penyidikan, kedua pelaku kini harus mendekap di sel tahanan Mapolres Pasuruan beserta barang bukti yang telah disita polisi di lokasi kejadian. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota meringkus komplotan pencuri kabel listrik PLN antar kota yang beraksi di 60 TKP. 2 dari 4 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Takut ya. Kilo, Mbak. Petugas gabungan Satreskrim Polres Mojokerto Kota dan Polres Gresik meringkus komplotan pencuri kabel PLN di kawasan pertokoan Desa Karangkering, Kecamatan Kebomas, Gresik. Karena melawan saat ditangkap, 2 dari 4 tersangka ditembak kakinya. Di hadapan petugas, tersangka YN, RR, SM, warga Banten, dan I asal Madura mengaku telah mencuri kabel listrik PLN di 60 TKP. AKBP Wiwit Adi Satria, Kapolres Mojokerto Kota mengatakan selain di Mojokerto Raya, komplotan ini juga beraksi di Kabupaten Jombang, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Tersangka mencuri kabel dengan cara memanjat tiang PLN lalu memotong kabel menggunakan gunting besar. Kabel curian dijual Rp70.000 per kilogram ke pengepul barang rongsokan. Dia membentuk tim, kemudian yang satu merasa bisa, dia bentuk tim lagi. Yang satu bisa, udah dia bentuk tim lagi. Ya, terus yang kita amankan ini, ada 1 orang yang sebelumnya juga ikut. Ya, kemudian ini 3 orang itu pelaku dari Cilegon, ya, dari Cilegon Banten sana, 3 orang. Yang satu dari Bangkalan, yang 3 dari Cilegon. Kemarin sudah kerja, ya, pulang, ya, bawa uang, kemudian balik ke sini. Untuk yang wilayah Mojokerto saja itu ada 5.200 gardu. Bayangkan, ada 5.200 gardu. Teman-teman dari PLN ini sudah melaksanakan patroli, ditungguin sampai jam 2. Nanti ketika rekan-rekan mereka juga tahu nih, ketika jam 2 pergi itu mereka langsung beraksi. Bayangkan kita berapa personel PLN yang harus menunggui 5.200 gardu. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan dari rekan-rekan masyarakat bisa ikut peduli karena tidak merasa menjadi korban. Karena pasti akan diperbaiki.
Keempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas Tulungagung kembali digagalkan petugas. Kali ini pelaku menyelundupkan barang haram ke dalam pentol bakso. Upaya penyelundupan sabu-sabu melalui pentol bakso digagalkan oleh petugas lapas Tulungagung Selasa siang. Berawal saat petugas curiga dengan bentuk pentol bakso yang dititipkan oleh seorang pengunjung perempuan inisial ND. Petugas mendapati 10 poket sabu-sabu dengan berat 4,32 gram yang dimasukkan dalam pentol bakso. Rencananya makanan ini dikirim ke seorang napi kasus narkoba. Kepada petugas, ND mengaku bakso tersebut merupakan titipan teman kakaknya yang berada di dalam lapas. Pihak lapas sudah berkoordinasi dengan Polres Tulungagung untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, kurang lebih jam 14.30, petugas kami dapat menggagalkan dugaan penyelundupan narkoba yang dibawa saudara pengunjung dengan inisial ND yang akan mengunjungi salah satu warga binaan kami dengan inisial YA. Modus operandi yang dibawa, barang tersebut dimasukkan ke dalam bakso, yang sengaja dimasukkan ke dalam bakso. Alhamdulillah kita dapat menggagalkan upaya penyelundupan. Kurang lebih ada 10 paket yang dikemas, dimasukkan ke dalam bakso, dan barang bukti yang diduga sabu-sabu sekitar 4,3 gram. Selama tahun 2023 hingga bulan Juli, Lapas Tulungagung telah 4 kali menggagalkan penyelundupan sabu-sabu. Modus yang digunakan para pelaku beraneka cara, mulai dari memasukkannya ke dalam pasta gigi, sikat cuci, melalui bungkus rokok, dan terakhir dalam pentol bakso. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, seorang wanita muda asal Ponorogo ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di Madiun. Saat itu kedua tangan dan kakinya terikat kabel antena TV. Dugaan sementara wanita ini tewas dibunuh. Penemuan wanita muda yang tewas terikat di kamar indekos Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Dolopo, Madiun, menggegerkan warga. Mereka ingin tahu korban yang tewas apakah warga setempat. Untuk memudahkan penyelidikan, petugas memasang garis polisi dan menghalau warga. Dari lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya helm, pakaian, dompet, dan kartu identitas korban yang bernama Miftahul Barokah, 24 tahun, warga Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Jasad korban pertama kali ditemukan Hendrik, warga sekitar yang curiga dengan bau menyengat dari kamar korban. Kondisi sudah seperti itu. Yang mencurigakan itu bau. Bau terus buka bawa kunci serep. Itu tadi jam berapa, Mas? Jam 2. Jam 2 ya? Kurang lebih jam 2. Mas, ini anaknya ini di sini kos atau gimana? Dia kos. Sendiri. Ini kos sendiri, Mas ya? Kalau pekerjaannya kurang jelas. Mungkin wanita ibu. Mas, sudah berapa lama Mas dia tidak keluar dari kamar, Mas? 3 harian. 3 hari ya? Ada warga sekitar ini curiga karena di sekitar TKP ini tercium bau busuk, dan kamar terkunci, sehingga manggil yang punya kos-kosan, dibuka dari luar, ternyata ditemukan mayat seorang perempuan yang dalam keadaan terikat. Diperkirakan sudah meninggal berapa hari kemudian? Kalau diperkirakan masih kami duga itu sekitar 2-3 hari, karena dilihat dari belatungnya yang ada di mayat korban. Ya, dari olah TKP diduga korban inilah korban pembunuhan. Kalau barang bukti yang sudah diamankan? Barang bukti yang diamankan itu adalah tas milik korban,
Ada helm kita amankan juga. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk diautopsi. Dinko Siono melaporkan dari Madiun. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jemaah haji di Pacitan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.